Selamat datang di Irwan Cetes Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang politik, yaitu tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu proporsional tertutup. Jadi apakah sih ini proporsional terbuka dan tertutup, dan apa sih dampaknya langsung terhadap masyarakat kecil kayak kita ini? Jadi tanpa berlama-lama, ayo kita bahas. Jadi sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang memungkinkan masyarakat untuk memilih langsung wakil rakyatnya yang sudah disodorkan oleh partai politik. Dan sistem pemilu proporsional tertutup itu adalah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk tidak memilih langsung wakil rakyatnya. Mereka hanya disuruh memilih partai. Nanti partainya itu yang memutuskan siapa yang akan menjadi wakil rakyat. Jadi simpelnya begini, kalau kamu nanti ke TPS pergi mencoblos, itu yang kamu coblos gambar dan nama dari calegnya. Kalau itu sistem proporsional terbuka. Tapi kalau proporsional tertutup, yang ada itu hanya gambar partai. Jadi kamu mencoblos gambar partainya, nanti partainya itu yang memilih calegnya ketika dia memenangkan pemilu. Terus kelebihan dan kekurangan dua sistem ini apa sih? Yang pertama kita akan menjelaskan kelebihan sistem proporsional terbuka. Yang pertama itu rakyat dapat memilih langsung wakilnya yang akan duduk di parlemen. Terus yang kedua dianggap sebagai kemajuan demokrasi. Terus yang berikutnya adalah partisipasi dan kendali masyarakat meningkat karena mereka bisa langsung memilih calon yang mereka inginkan atau yang mereka sukai. Terus kekurangannya itu ada. Jadi kekurangan sistem pemilu terbuka itu yaitu melahirkan wakil rakyat yang belum teruji, ya seperti biasanya yang dicari itu yang populer saja. Jadi bukan kader-kader partai yang sudah teruji atau yang sangat potensial. Terus ini peluang terjadinya politik uang, ya sudah jadi rahasia umum lah. Para caleg itu sering membayar suaranya. Yang berikutnya, sulit menegakkan kuota gender dan etnis. Ya, tentu saja kalau etnis yang minoritas tentu tidak akan dipilih kalau sistem proporsional terbuka. Orang akan cenderung memilih lebih kepada kelompoknya atau ke sukunya atau agamanya. Dan juga kekurangan berikutnya adalah biaya pemilu yang besar. Itu adalah kelebihan dan kekurangan sistem proporsional terbuka. Terus kalau kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup apa? Yang pertama itu kelebihannya adalah memberikan kesempatan kader yang potensial yang ada di partai. Ya tentu saja, jadi artis-artis mungkin tidak akan dipilih. Ketika partainya menang, mereka akan menunjuk kadernya yang potensial, yang sangat berpengalaman, bisa dibilang begitu. Ya tentu saja menekan politik uang. Ini juga bisa membuat tidak ada politik uang yang biasanya dilancarkan oleh para caleg-caleg itu. Yang berikutnya adalah biaya pemilu yang murah karena tidak terlalu banyak kampanye kan, cuma memilih partai saja. Terus kekurangannya apa? Kekurangan proporsional tertutup itu adalah menutup partisipasi publik karena masyarakat tidak diberikan kuasa memilih calon secara langsung, yang dianggap berpotensi memundurkan demokrasi. Juga berpotensi menguatkan oligarki di internal partai politik. Berpotensi dilakukannya politik uang di internal partai politik. Jadi politik uangnya mungkin tidak di masyarakat, tapi di dalam internal partai. Tapi jujur-jujuran ya, bagaimana sih yang terjadi itu di masyarakat kecil saat pemilu berlangsung? Begini, biasanya caleg dan tim suksesnya itu menunjuk salah satu orang yang akan dijadikan peluncur di sebuah daerah tertentu. Jadi biasanya ada nih orang-orang yang peluncur ini akan mendatangi warga dan menanyakan apakah sudah ada caleg yang akan dipilih nantinya. Kalau belum, mungkin nama dari warga itu akan dicatat dan akan distorkan kepada tim sukses dari caleg. Nantinya dana untuk serangan fajar itu diturunkan berdasarkan catatan dari peluncur, siapa-siapa saja yang akan menerima serangan fajar tersebut. Kalau tidak, biasanya caleg itu mendekati ormas-ormas. Jadi saat musim pemilu itu banyak sekali ormas yang bermunculan, mulai dari ormas agama, ormas kesukuan, ormas geng motor, ormas wibu, ormas apalagi, ormas drakor dan lain-lain. Jadi para caleg itu mendekati ketua ormas, menawarkan sejumlah uang untuk meminta ketua ormas tersebut agar bisa menyuruh semua member dari ormasnya itu untuk memilih caleg tersebut. Jadi tidak ada itu caleg yang turun ke bawah terus menyerap aspirasi masyarakat.
jadi kampanye sampai dia terpilih tetap bisa membumi menyerap aspirasi masyarakat. Tidak ada yang begitu, yang ada hanya transaksional, politik uang, serangan fajar, ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saat pileg berlangsung itu kebanyakan ya masyarakat itu tidak mengenal calegnya, tidak pernah tahu dengan visi misi dari caleg tersebut. Yang terjadi hanyalah berapa jumlah uang yang akan diberikan caleg itu kepada masyarakat hingga bisa menarik suara dari masyarakat kecil. Pada umumnya seperti itu. Bahkan saat musim pemilu itu ada orang yang bisa mendapatkan 400 sampai 500 ribu dari uang-uang serangan fajar yang sudah dikumpulkan dari berbagai caleg itu. Jadi kalau ada saran dari Mamat Alkaltiri, katanya Bang Mamat pernah mengatakan kalau mau memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, itu cara pertamanya adalah memilih pemimpin yang tidak menawarkan politik uang. Tapi masalahnya kalau mengikuti saran Bang Mamat ini, semua masyarakat tidak akan memilih dong lah, semuanya pakai uang politiknya. Jadi begitulah yang terjadi di masyarakat bawah atau masyarakat kecil ketika pileg atau pemilu berlangsung. Jadi ini salah satu kekurangan dari sistem proporsional terbuka. Nah, jika nanti sistem proporsional tertutup itu jadi dilaksanakan, kemungkinan politik-politik uang ini akan tidak ada atau paling tidak minim lah. Jadi masyarakat mungkin tidak akan lagi menerima uang dari para caleg ini. Dan juga partai politik tidak lagi mungkin menunjuk artis-artis yang hanya memanfaatkan kepopuleran artis. Tapi walaupun di masyarakat politik uangnya mungkin akan tidak ada lagi atau akan minim, mungkin yang terjadi politik uangnya bukan di masyarakat tapi di internal partainya, karena mereka akan sogok menyogok, suap menyuap untuk menjadi wakil rakyat pilihan partainya. Jadi kalau sebenarnya ditanya ya masyarakat kecil apakah mereka mau sistem proporsional terbuka atau tertutup, ya tentu saja mereka akan memilih proporsional terbuka karena mereka akan merasakan dampak langsung dari pemilu ini. Mereka bisa mendapatkan uang cash dari serangan fajar. Lumayan kan 400-500 ribu ketimbang menikmati janji-janji caleg yang tidak bisa dibelikan beras. Oh ya, ini adalah pengakuan jujur ya dari teman saya yang tinggal di negara Zimbabwe. Jadi ini bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mah tidak ada politik uang. Orang Indonesia itu pemilunya jujur, adu ide, adu gagasan. Tidak ada serangan fajar kayak begini. Ini di Zimbabwe katanya teman saya. Jadi Indonesia apakah harus tetap menerapkan sistem proporsional terbuka saja atau proporsional tertutup? Menurut saya sih terserah saja ya. Saya juga tidak pernah kenal sama caleg-caleg di daerah saya. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan dadah.